Nona Tan, guci abu jenazah ibumu. Sudah disimpan di sini selama 3 hari. Kalau tidak beli makam, akan kami keluarkan. Tolong beri kelonggaran 2 hari lagi, saya akan berusaha cepat. Ayah, kumohon, belikan ibu sepetak makam. Uangku untuk menikahi Bibi Tang. Bukan untuk orang mati, pergi. Jangan ganggu pernikahanku dengan Bibi Tang. Ayah, ibu baru meninggal kemarin. Cepat pergi. Nona Tan, Tuan Sang setuju. Memberi mas kawin 50.000, dia sudah di depan kantor catatan sipil. Cepat ke sana. Tolong simpan guci abu ibuku setengah hari lagi. Sore ini saya bayar untuk beli makam. Ibu, tunggu sebentar. Saya pasti tidak akan biarkan ibu terluka lagi. Setelah dapat uang ini, ibu bisa tenang beristirahat. Teleponnya masih tidak diangkat. Tepat seperti yang Anda duga, sejak berita resmi. Tunangan Anda, Nona Jiang, menghilang. Kakek bilang, nikah dulu baru bangun karir. Jadi hari ini saya harus menikah. Jelek dan pincang. Berani minta mas kawin 50.000. Sungguh menjijikan. Tuan Sang, izinkan saya jelaskan. Pergi. Cari seseorang sekarang juga untuk daftar nikah. Siap. Bos Fu, saya beli obat alergi di sebelah. Maaf, bikin kamu kena lempar. Aku nikahi kamu. Apa? Kamu bilang apa? Kita menikah. Sekarang juga daftar dan ambil sertifikat. Lepaskan dulu. Sengat lebat gunung ini ganas sekali. Wajahku jelek. Kamu tidak keberatan? Aku juga jelek sekarang, kok alergi serbuk sari lagi. Kamu jelek, aku jelek, cocok juga. Nikah denganku butuh mas kawin 50.000. Boleh? Ada permintaan lain? Tidak ada, sudah cukup. Kamu mau menikahiku? Kamu punya syarat? Syaratku 1, pertahankan pernikahan formal selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, kita cerai. Jangan ganggu aku lagi, pertimbangkan. Jangan pikir-pikir, sekarang kita urus surat nikah. Dengan mas kawin ini, ibu bisa dimakamkan dengan tenang. Ini mas kawin untukmu. Terima kasih. Biar lebih mudah cerai 2 tahun lagi. Kasih nomor HP dong. Lagi pula 2 tahun lagi kita cerai. Jangan buang-buang otak hafal nama. Cukup kasih catatan, suami kawin kilat dan istri kawin kilat. Oke. Kalau gitu, kita kontak lagi 2 tahun lagi. Dadah. Tunggu dulu. Ada apa? Lihat kakimu susah jalan, ku belikan kursi roda listrik khusus. Suami kawin kilat ini baik juga ya. Mending ganti catatan jadi suami penyelamat. Merek kursi roda ini mahal loh. Nanti jangan lupa dikembalikan. Bu, aku akan jaga nenek. Mulai sekarang, aku cuma anakmu sendiri. Besok aku ganti nama. Pakai margamu. Namaku, Lin 1111. Tolong ganti nama saya. MU Heng Ting. Bu, aku bantu kakek akuisisi perusahaan Fu. Semua yang dulu Fu tipu darimu. Sudah balik. Akhirnya aku selamat. Dari status anak haram, kembali jadi keluarga MU. 2 tahun ke depan aku keluar negeri fokus teknologi. Dua tahun sudah. Dia mau janji cerai ya? Waktu 2 tahun yang disepakati sudah habis. Ada waktu urus perceraian. Istri kawin kilat ini tepat waktu dan janji ya.
Bisa. Besok jam 8 pagi ketemu di depan kantor catatan sipil. Oke. Aku segera ke sana. Rumah sakit, Pak. Siap. Dasar anak nakal. Sudah 2 tahun pulang. Cucu belum kasih, malah mau cerai. Sebenarnya dulu aku cari orang sembarangan. Kawin kilat buat nyakitin nenek. Wah, sekarang berani bohong sama nenek. Nggak peduli. Kan sudah kawin kilat, bisa kok dikembangin cintanya. Cepat-cepat. Deketin mantu nenek, biar nenek cepat punya cicit. Tapi, Kek, kami nggak saling kenal. Kamu. Akhir-akhir ini kamu sudah pulang ke Indonesia, punya banyak waktu untuk saling mengenal lebih dalam. Selama periode ini, kalau kamu berani lagi cari gara-gara mau cerai, aku akan berhenti berobat. Jangan banyak omong, cepat pergi kejar calon menantu perempuanku, kamu. Anda, ikuti pengobatan dengan baik dulu. Selama ini aku tidak akan bercerai dulu, aku pergi dulu. Maaf ada urusan mendadak, tidak bisa urus perceraian. Maaf ada urusan mendadak, tidak bisa urus perceraian. Maaf ada urusan mendadak, tidak bisa urus perceraian. Kebetulan yang seperti apa? Sampai pesannya sama persis dengan yang aku kirim. Maaf ada urusan mendadak, tidak bisa urus perceraian. Siapa ini orangnya? Kok meniru omongan orang sih? Mesin rekam ya? Kalau gitu kita atur ulang waktunya. Kakek, kenapa keringat Anda banyak sekali? Sakitnya tidak tertahankan ya? Bukan. Cucu laki-lakiku yang bikin aku kesal. Cucu Anda bikin kesal gimana? Wah, kalau cerita ini panjang ceritanya. Kalau gitu Anda ceritakan saja, detail-detail. Si bocah nakal ini, 2 tahun lalu cuma buat bikin aku senang. Malah di luar, cari perempuan sembarangan, kawin lari. Aku penuh harap nunggu punya cicit, dia sekarang pulang. Mau cerai, aduh bikin aku kesal banget. Keadaannya kok mirip banget sama aku. Aku juga 2 tahun lalu kawin lari. Hari ini juga sibuk mau cerai. Pantas saja si bocah nakal ini, tumbuh tinggi 180 cm. Gak punya akal sih, ya cuma bisa tumbuh tinggi aja. Suami penyelamatku juga, tinggi 180 cm. Waktu daftar nikah dulu, tidak sengaja melirik. Tinggi badannya yang dia isi, sangat berkesan. Umur 29 tahun, seharian cuma tahu riset-riset. Sudah kawin lari. Gak tahu juga deketin cewek, jalin perasaan. Aduh hekinya, terlalu rendah. Tahun suami penyelamatku nikah sama aku, umur 27 tahun. Sudah lewat 2 tahun. Bukannya 29 tahun ya? Jangan-jangan si bocah ini, balik lagi bikin masalah. Pak tua, bos MU beliin kue kembang untukmu. Suami penyelamatku Margafu. Jadi bos MU ini pasti bukan suamiku. Aku lebih pengen punya cicit, cepat kembalikan, HMPH. Si bocah nakal ini, jangan harap bisa sembarangan di luar. Beli beberapa kue kembang, mau bikin aku tenang. Pak tua bilang sangat benar, kue kembang produksi massal di luar. Itu pasti tidak bisa dibandingin sama Nona 1111. Kue kembang buatan tangan sendiri yang enak, itu. Kue kembang buatan si gadis, rasanya tidak ada yang bisa ngalahin. Tapi, aku sudah lama tidak mencicipinya loh, si gadis. Kamu masih ingat, kapan terakhir kali membuatkan saya kue osmanthus? Kakek, saya sudah paham. Besok saya akan buatkan kue osmanthus untuk kakek. Baiklah, terima kasih sudah repot-repot, cucu. Yang penting makanan manis, bisa meredakan rasa sakit. Saya paham, saya sudah paham. Besok saya akan antar untuk kakek. Kue osmanthus. Kakek istirahatlah dengan baik. Saya harus kembali ke kantor untuk menyambut CEO baru kita. Katanya, CEO baru ini super ganteng. Badan bagus kayak model pria. Saya juga dengar, CEO baru ini nggak cuma ganteng, tapi juga menciptakan legenda di bidang teknologi. Saya dengar CEO baru ini 2 tahun terakhir. Fokus banget di penelitian. Di sampingnya, nggak ada cewek sama sekali, siapa tahu. Cewek-cewek lajang di perusahaan kita punya kesempatan. Perusahaan menyuruh kalian datang untuk kerja atau gosip? Semuanya, diam. Cewek-cewek cupu ini
masih berhayal naik ke dahan tinggi, jadi istri CEO. Di sini yang paling berhak jadi istri CEO ya saya. Lin 1111 ini, mukanya kayak rubah. Dia ancaman terbesar saya. Harus cari cara usir orang jahat ini. CEO datang. Cepat sambut CEO. Selamat siang, CEO. Saya tunjukkan kemampuan fisik saya. CEO, saya rasa latihan fisik sangat penting untuk setiap karyawan. Jadi saya rajin olahraga setiap hari. Itu kamu? Tunangan saya jadi atasan saya? Anak haram keluarga Fu jadi CEO perusahaan publik? Sepertinya saya benar-benar akan jadi istri CEO. Saya harus buru-buru menikah dengannya. Apa? CEO baru? Ternyata tunangan manajer Jiang? Manajer Jiang akan jadi istri CEO. Jiang Ruo yang ternyata kerja di perusahaan saya. Siapa namamu? Saya Lin 1111. Dia tanya nama Lin 1111. Pasti mau pecat Lin 1111. Ternyata dia masih cinta sama aku. Cepat bantu aku berdiri, dong. Aku jatuh, sakit banget. Pasti lebam semua nih. Sayang, Panggil aku Bos MU. Fu Yanting ganti nama, ikut marga ibunya. Bos MU, cepat bantu aku berdiri. CEO tidak menyangkal. Dia benar-benar tunangan manajer Jiang. Inisial banget. Apa CEO akan memecatku karena tunangannya? Memecat aku? Pria yang keras kepala tapi hatinya lembut. Mulutnya bilang panggil aku Bos MU. Tiba-tiba sudah kasihan, sampai ulurkan tangan untuk menopangku. Berencana duduk di lantai sampai kapan? Terima kasih. Lin 1111, kamu jalan nggak lihat-lihat ya? Jangan kira karena otakmu kambuh, bikin beberapa sit-up. Lalu sudah selesai. Bos MU kita sudah kenal. Kejutanmu, Kemungkinan besar kamu sengaja keseleo, cuma mau ganggu aku. Cuma soal keseleo ini, kecuali kamu mengaku sendiri. Kalau nggak bisa ditentukan sengaja atau nggak. Bos MU, maaf. maaf buat apa? Keluarga kita. Bos MU kita sudah ketakutan. Bos MU, di departemen terminal ponsel kita. Total cuma ada 2 kuota, tapi ada 3 magang yang datang. Dia, Lin 1111, yang performanya paling jelek. Bos MU, langsung pecat dia sekarang. Tampan dan berwibawa, Bos MU. Jangan-jangan benar otak cinta, mau pecat aku ya? Masuk ke Chuangwei Technology, itu mimpi aku selama ini loh. Bos MU, Lin 1111 emang gak cocok. Bekerja di departemen terminal ponsel. Lin 1111. Sial, bakal dipecat nih. Maaf lagi. Lin 1111, kamu berdiri aja nggak stabil. Nggak pantas kerja di Chuangwei Teknologi kita. Pintar-pintar, cepat balik ke meja kerjamu, bersin barang, cepetan pergi. Segala bisa rusak, kecuali pujian. Semoga Bos MU suka. Bos MU, aku berdiri stabil kok. Aku cuma karena telah gugup dengan kerjaan ini. Jadi nggak sengaja mes. Masuk Chuangwei Technology, itu yang selalu aku idam-idamkan. Jangan banyak-banyak muji. Sudah selesai bicara? Sudah, selesai. Departemen sekretaris masih kurang orang, bawa dia ke departemen sekretaris buat proses masuk kerja. Siap. Ini mau muterin aku kerja di dekatnya. Biar gampang ngejar-ngejar aku lagi ya, Bos MU. Kamu mau muterin aku kerja di departemen sekretaris ya? Tenang aja, setelah aku dipindah ke departemen sekretaris, pasti rendah hati belajar. Dengan tingkat keakraban kita, aku pasti bisa handle kerjaan departemen sekretaris kok. Dia, Ah, Aku adalah aku. sebagai sekretaris, harus punya mata dan telinga yang tajam. Kalau kamu merasa tidak cocok, aku bisa menarik kembali perkataanku tadi. Tidak usah repot, mata dan telingaku sangat tajam. Bos MU, Lin 1111 ini jelas-jelas melakukan kesalahan. Kenapa malah dipromosikan ke departemen sekretaris? Jangan-jangan karena ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Jadi, Diam kamu. Apa yang terjadi? Kok Bos MU tiba-tiba mempromosikanku? Jangan-jangan aku cuma dijadikan alat untuk memprovokasi manajer Jiang. Situasi tadi menunjukkan dengan jelas kemampuan Lin 1111 dalam menangani situasi darurat dan kecepatan reaksinya. Ini adalah persyaratan dasar untuk menjadi sekretaris. Jadi Lin 1111 lebih cocok untuk posisi di departemen sekretaris. Wah, Bos MU memujiku. Bos MU, katakan lagi, katakan lebih banyak. Halo semua, aku adalah CEO Chuangwei Technology. MU Hengting, aku suka penelitian dan pengembangan. Fokus pada pekerjaan, jadi di masa depan. Aku berharap bisa bersama kalian sepenuh hati. Mendedikasikan diri pada pekerjaan. Bawa dia untuk proses penerimaan kerja. Terima kasih, Bos MU. Ternyata aku berpikiran sempit. Bos bukan tipe yang cinta buta, tapi tipe yang fokus pada karir dan cerdas. aku kasih tahu,
Aku dan Bos MU. Itu teman sejak kecil, kami punya janji pernikahan sejak dulu. Lihat, ini foto kami berdua waktu berusia 8 tahun. Manajer Jiang, kamu dan Bos MU benar-benar cocok. Setelah kalian menikah, kami harus memanggilmu Nyonya CEO. Nanti, tolong bimbing kami lebih banyak. Aku juga ingin cepat menikah, tapi di antara kami ada sedikit masalah, kalian lihat tadi. Masih marah padaku, pasangan kekasih. Bertengkar kecil itu wajar, nanti setelah emosinya reda akan baik-baik saja. Kalian tidak tahu. Kalau Bos MU marah, susah sekali membujuknya. Aku sudah 2 tahun bekerja di perusahaan ini. Dia mendirikan perusahaan ini 2 tahun lalu. Sudah 2 tahun, tidak pernah mengaku sebagai bos di balik layar. Diam-diam baik padaku, Manajer Jiang. Bos MU benar-benar mencintaimu. Iya, Sudah, nanti di perusahaan jangan bicara seperti ini. Halo, dengar-dengar kakek Yanting sakit. Tolong siapkan hadiah yang mewah, besok aku mau menjenguk. Kakek. Lin 11-11, kamu mau menggoda Bos MU? Manajer Jiang, ngomong apa sih kamu? Coba lihat diri sendiri di cermin, pantas nggak? Mau menggoda Bos MU? Pikir dengan bawa kue-kue jelek ini buat bikin senang kakek. Bos MU bakal bedain sikap ke kamu? Dasar licik, berani-beraninya sama aku, tunangan resminya. Bersaing bikin senang kakek? Mau mati? Maaf, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Tolong minggir. Jangan ganggu aku mau jenguk kakek. Nggak tahu malu? Udah panggil kakek? Kamu pantas panggil gitu? Manajer Jiang kalau terus begini, aku panggil satpam. Loh, aku mau jenguk kakekku. Ada hubungannya sama kamu? Otak orang ini kenapa sih? Kemasukan air ya? Data masuk kerjamu, aku udah lihat semua. Kamu cuma punya nenek yang hidup berdua aja. Dari mana ada kakek? Kamu kan dengar kakeknya Bos MU. Dirawat di sini, jadi mau cari muka. Manfaatin kakek buat usaha, kan? Kebetulan banget, kakeknya Bos MU juga lagi. Rumah sakit ini. Aku ini kena getahnya aja. Gimana? Takut? Nggak berani ngomong? Aku kenal Yanting. Dia selalu fokus sama karir. Paling benci ada yang punya niat buruk ke dia. Kamu tunggu aja bakal dipecat. Aku takut apa? Aku takut apaan sih? Kamu nggak habis-habis ya? Pas banget kamu datang. Lin 11-11 ini, kejar sampai rumah sakit buat bikin senang kakek, mau godain kamu. Pikirannya nggak fokus kerja sama sekali. Bos MU, dengerin penjelasanku. Aku nggak mau bikin senang kakekmu, sama sekali nggak mau godain kamu. Lin 11-11, jangan jelasin lagi. Kakeknya Yanting, kebetulan ada di lantai ini. Kamu pulang kerja seragam aja nggak ganti langsung kejar ke sini. Bener-bener direncanain matang ya, hah? Mau ngeles lagi? Bilang nggak sengaja datang bikin senang kakek? Ini kan kue kembang kering kesukaan kakek yang kamu bawa. Bener-bener usaha banget ya, susah payah dapetinnya? Kebetulan, ini beneran kebetulan. Cepat pecat dia. Dia cuma pengen naik kelas jadi orang kaya. Mana ada pikiran buat kerja? Aku masuk sendiri cari kakek jelasin. Biar dia bilang langsung kalian. Kalau nggak bisa jelasin, ya udah. Hanya bisa membuktikan diri dengan tindakan. Kamu berhenti. Kamu tidak bisa menjelaskannya, ya? Langsung mau masuk, mau cari muka ke kakek, ya? Dari mana kepercayaan dirimu? Kakek pasti akan membelamu. Berhenti. Minggir. Ini kamar kakek. Pikiran Lin 11-11 ini. Ternyata memang tidak fokus kerja. Kamu ke departemen SDM. Kirim surat pemecatan. Aku ke sana untuk telepon. baik. Lin 11-11, kamu dengarkan? Kamu dipecat. Orang sepertimu tidak pantas kerja di Chuang Wei. Bos ini gampang banget dipuji, ya? Kemarin masih pikir. Dia otaknya encer. Hari ini langsung otak cinta yang beraksi. Bos MU, dengar penjelasanku. Jangan ikuti aku lagi. Aku tidak mau dengar omong kosong sekarang. Juga tidak mau bicara omong kosong. Aku mau jelaskan dengan jelas. Selamatkan pekerjaanku. Kalau sampai kehilangan pekerjaan karena kesalahpahaman seperti ini, aku lebih sial dari Do E. Lin 11-11, jangan buang-buang lagi. Waktu Yanting. Waktunya sangat berharga. Lagi pula, penjelasan itu cuma alasan. Alasan itu tanda hati tidak tenang. Ibu sebelumnya kamu telah cerita, ya? Oh, di mana ada kamu? Omong kosong. Dia kamu. Yang kukatakan semuanya benar. Diam semua. Aku ada telepon penting. Jangan ikuti aku lagi. Untuk menenangkan kakek agar mau dirawat. Hanya bisa telepon istri kawin lari, berdiskusi. Tunda 2 bulan lagi untuk urus perceraian. Aku ikut. Demi pekerjaan, aku berjuang. Jangan. Ikuti aku. Aku tidak mau ulang ketiga kalinya. Bos MU.
Saat ini sedang telepon, aku mau selamatkan pekerjaanku. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Bos MU, laporan pengunduran diri Nona Lin. Sudah dikirim ke Departemen SDM. Bos MU. Bukan cuma Lin 11-11, tapi juga Jiang Ruoyan. Kamu mau memecatku? Pacar sendiri saja dipecat. Pasangan bertengkar. Bos MU emosinya besar sekali. Untuk urus prosedur pengunduran diri. Bos MU, aku... maaf, aku tidak sengaja. Kalau rusak aku akan ganti. Kalau kamu terus mengikutiku, aku akan panggil keamanan. Bukankah itu kalimatku? Tadi kepada manajer Jiang. Aku juga ngomong begitu. Bos MU, kakakmu mau memukulku? Memukul orang itu melanggar hukum loh. Tuan MU, kamu datang tepat. Aku sedang ingin bicara denganmu tentang rencana perawatan lanjutan untuk kakek. Apakah kamu ada waktu? Kalau boleh mari bicara di kantorku. Kantorku ada di lantai 1. Bisa. Aku susah yang bisa masuk ruang teknologi. Kalau cuma begitu dipecat, aku lebih tidak bersalah daripada Do Edong. Nah, apa yang terjadi padamu? Siapa yang menindasmu? Aku dipecat bosku. Kenapa? Karena dia salah paham, aku mendekati kakeknya untuk dapat keuntungan. Salah paham aku menggodanya, salah paham aku tidak fokus kerja. Aku susah payah bisa masuk ke Chuangwei Technology. Pekerjaanku hilang begitu saja. Chuangwei Technology? Bos yang dia bicarakan itu adalah Yanting. Dunia ini benar-benar kecil. Apakah bosmu ada di sini? Sudah pergi? Dia dipanggil dokter ke kantor. Oh baguslah. Aku sekarang akan pergi menghadangnya. Untuk bantu kamu jelaskan dan bahas itu. Tidak usah. Pekerjaan hilangnya sudah, aku tidak mau melibatkanmu. Bikin kamu juga dapat emosi. Keahlian andalan bosku itu adalah memasang muka marah, menatap dan menutup mulut, sama sekali tidak beri kesempatan untuk jelaskan. Tenang saja. Aku kakekmu ini jago berdebat loh. Kamu balik ke kamar perawatan saja, tunggu kabar baik. Maaf, tadi tidak bisa jawab telepon. Sekarang aku agak ingin menangis dan tidak ingin bicara. Ada apa kamu telepon? Aku ingin minta kesepakatan untuk menunda 2 bulan sebelum proses perceraian. Bolehkah? Boleh. Kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu? Karena salah paham, aku dipecat bosku. Kalau itu salah paham, jelaskan saja. Dia sangat galak, sama sekali tidak beri aku kesempatan untuk jelaskan. Balas dia. Setelah memaki langsung pergi, jangan beri dia kesempatan membantah. Aku boleh memaki bosku? Suamiku sang pemberi keuntungan benar, kenapa aku harus terima hinaan ini? Kenapa aku harus dimarahi olehnya? Aku sekarang akan ke tempat parkir menghadangnya. MU Yanting, aku kan orang terdekatmu. Kenapa kamu sampai memecatku juga? Aku bawa suplemen buat nyenengin kamu, kakek nyenengin kamu. Aku salah apa? Orang terdekat, kayaknya cewek ini. Istri kilat Yanting, nolak kebaikan istri kilat. Ini ngerusak jodoh, ya. Aduh Yanting si anak nakal. Kayaknya dia gak ada niat buat jalin hubungan yang baik sama istri kilatnya, keterlaluan banget. Kayaknya udah waktunya bantu-bantu deh. Kakek, kenapa kakek di sini? Denger-denger tadi kamu pecat 2 karyawan. Betul. Alasannya? Dia fokusnya di tempat yang salah. Makanya aku pecat. Kamu salah paham. Cewek yang namanya Lin 11-11 itu, kakeknya. Sekamar sama aku, dia jenguk kakeknya. Ternyata salah paham. Walaupun bukan salah paham, cara kamu gak bener juga. Kasih tahu Hair, batalkan pemberhentian tadi. Kakek, urusan perusahaan aku, kakek. Bos perusahaan mana yang bagus, karena karyawan bawahannya suka sama dia, terus dipecat, cara kamu sendiri udah ngalahin hukum ketenaga kerjaan. Kebebasan cinta dan nikah, ini hak legal setiap warga. Kakek,
Kalau gak nurut jangan panggil kakek, terapi di bawah ini. Aku juga gak mau kerja sama lagi. Lakukan sesuai yang kakek bilang. Sebelas. Kamu diam aja dah. Tadi kamu cerewet banget, ngomong segitu banyak. Giliran juga giliranku dong. Aku sumpah. Aku sama sekali gak pernah ngegoda kamu. Mikir aja gak? Lebih baik mati daripada dipermalukan. Kamu punya hak buat pecat aku. Aku punya hak buat ngomong jujur, bela diri sendiri. Kamu lebih otoriter daripada kaisar zaman dulu, orang kaya kamu. Otoritas salah, foto sama sendiri, susah diajak komunikasi. Pasti capek banget diajak bergaul. Aku baru ajarin istri kilat, marahin bos lamanya. Sekarang mantan karyawanku langsung marahin aku, kebetulan banget. Udah selesai ngomong, waktunya kabur. Dek, aku menang berantem, kerjaan kamu aman. Kesalahan kerja, salah kirim pemberitahuan pemberhentian. Latihan retorika tadi selesai, cuma dengan latihan terus-menerus, kata kerja di mana aja, kemampuan diri sendiri di segala aspek. Baru layak kerja di samping bos MU yang kaya. Luar biasa, berbakat besar ini. Bos MU, silakan naik. Selamat tinggal bos MU. Baru saja saya jadi istri menikah kilat untuk memaki mantan bosnya. Tiba-tiba mantan karyawan saya datang memaki saya. Sungguh kebetulan sekali. Cepat ambilkan buku pernikahan saya ingin melihat siapa istri saya. Apa itu 11? Apa kata 11? Baik. Ini buku pernikahanmu, bos MU. Tan 1111, saya tidak salah ingat. Istri saya bernama Tan 1111. Jadi semua yang barusan itu hanya kebetulan. Lin 1111 bukanlah istri saya. Taruh itu di laci lemari kantor saya. Baik. 1111. Kenapa kamu di sini? Apa urusanmu dengan saya? Minggir. Oh, kamu kerja di perusahaan besar ini ya? Saya mengerti sekarang. Kamu pasti dapat kerja ini dengan cara tidur dengan atasan. Baru bisa masuk ke perusahaan besar ini. Pergi dari sini. Pura-pura sopan apa? Saya dengar dari Xiao Yu. Kamu sudah jadi pelacur sejak kuliah. Orang sepertimu yang sudah berpengalaman, pasti sangat pandai melayani pria. Beri kamu kesempatan untuk buat saya senang. Setelah itu saya akan promosikan kamu. Bagaimana? Cuanglui Teknologi adalah tempat kerja, bukan tempatmu memuaskan nafsu. Tak tahu malu. Saya sudah melihatmu dari tadi, berdekatan dengan pacarku. Saling pegang-pegangan. Apakah kamu tidak punya malu sama sekali? Bukan hanya aku sahabatmu, aku juga adik tirimu loh. Kamu sangat suka menggoda pacarku ya? Aku tidak punya sahabat sejahat kamu, juga tidak punya. Adik tiri saya tidak tahu malu sepertimu. Xiao Yu, demi persahabatan kita selama bertahun-tahun. Tolong minta ayahku untuk belikan sebongkah pemakaman untuk ibuku. Ibumu itu orang sakit, sudah mati juga. Masih perlu buang-buang uang untuk itu? Sejak ayahmu setuju untuk menikahi ibuku. Semua uang dia. Seharusnya jadi milik ibuku. Aku mohon padamu. Kalau kamu memang tidak punya uang untuk beli pemakaman, buang saja peti abu ibumu. Keselokan kotor saja. Kudengar ya, sejak 3 tahun lalu ketika ibuku pertama kali naik ke ranjang ayahmu, ayahmu sudah berjanji akan menikahi ibuku. Ayo, cepat pergi dari sini. Jangan ganggu pernikahan mereka. Kamu berani memukulku? Kamu benar-benar berani memukulku. Hongbo, ajarilah wanita ini. Siapa kamu? Lepaskan pacarku. Jangan ikut campur, aku bukan orang yang bisa kamu lawan. Dengar mereka, lepaskan. Bos MU, hal kecil ini masih bisa kuselesaikan. Kalau nanti ada masalah yang tak bisa kuhadapi, baru Bapak bantu. Paling tidak kalian tahu diri. Ku kasih tahu, sepupu pacarku adalah manajer di sini, dan suaminya adalah direktur utama. Berani menghina kami, bisa langsung kami pecat kalian. Percaya tidak? Sakit sekali, tunggu sepupu datang, akan kusuruh dia memecat wanita ini. Ada apa ini? Sepupu, cepat pecat wanita ini. Lalu panggil satpam, pukuli mereka berdua. Dan buang mereka keluar. MU. MU apaan? Sepupu. Dia kakak tiri pacarku, dia memukul pacarku. Diam. Bodoh. Sepupu, apa kamu marah sampai linglung? Kenapa memukul Hongbo? 2 orang imut. Ah, bos MU, maaf. Sepupu dan calon istri sepupuku tidak mengerti. Bapak baik hati, jangan dihiraukan mereka. Dia bos MU?
kebetulan sekali. Mulai sekarang, aku tak ingin melihat mereka. Hei, cepat pergi. Hei. HMPH? Yanting ternyata masih mencintaiku, kalau tidak dia takkan memaafkan. Masalah sepupu ini. Adik tiri Lin 11-11 ya? Nanti ada kesempatan, bisa dimanfaatkan. Bos MU, ini kopi yang Bapak minta. Tanpa susu, tanpa gula. Taruh. Itu. Ada perintah lain? Ada. Bos MU, perintah yang wajar boleh. Aturan terselubung? Tidak mungkin. Kamu berpikir terlalu jauh, aku tak tertarik padamu. Baguslah kalau tak tertarik. Sudah kuduga, kita yang tampan. Dari rasa Bos MU, pasti bersih saja. Sudah. Kamu gak perlu cari-cari alasan lagi. Bos MU, apa yang Anda perlukan, silakan perintahkan. Saya adalah sekretaris yang kompeten, pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda mengatasi masalah. Bagaimana cara ngejar cewek? Anda bicara terlalu cepat, saya tidak dengar jelas. Bagaimana cara ngejar cewek? Ahahaha. Wah, soal ini saya jago banget. Nanti saya siapkan panduan ngejar cewek. Khusus untuk referensi Anda. Besok lusa kan hari Kiksi, kamu langsung siapkan sekarang, saya butuh buru-buru. Baik. Ada apa? Manajer Jiang, silakan lihat. Kalian gila ya, rebut dokumen saya, ini melanggar aturan. Kamu yang gila, rebut-rebut apa sih? Dengar-dengar kamu lagi siapin panduan ngejar cewek buat Bos MU. Cewek yang mau dikejar Bos MU, yaitu tunangan kami, Manajer Jiang. Manajer Jiang kami. Lihatlah panduanmu ini, kalau kamu orang yang pintar. Kamu harus sesuaikan dengan kesukaannya. Ikuti kesukaan Manajer Jiang untuk menyusun panduan ini. Ini panduan apa sih? Panduan sampah? Apa nilai hadiah nggak penting mahal-mahalan. Tapi yang penting ketulusan hati. Orang miskin ya orang miskin, panduan ngejar cewek yang disusun. Bau miskin semua. Udahlah, saya ajarin deh. Hadiah itu, tentu semakin mahal semakin bagus. Kamu si miskin, nggak pernah lihat dunia ya? Jadi nggak ngerti apa itu barang mewah. Makanya, saya bantu susun panduan ini. Sarankan setiap hari raya, hadiah yang diberikan. Nggak boleh kurang dari 10 juta. Dan sarankan besok lusa Kiksi, kasih 1 villa tepi pantai. 1 mobil sport edisi terbatas, plus ruangan penuh uang tunai. Bos MU kan kaya, tentu bisa siapkan kejutan-kejutan ini. Untuk manajer Jiang kami. Bos MU mau atau enggak saya nggak tahu. Yang saya tahu, ini bukan saran tapi perampokan. Cewek ngomong apa sih kamu? Berani banget kamu, berani balas dendam. Manajer Jiang kami mukulin kamu. Itu ngajarin kamu jadi orang, kamu malah berani balas dendam. Apa perampokan nggak perampokan, kalau nggak bisa ngomongnya? Biar jadi bisu aja, Bos MU ganteng dan tajir. Terus sama aku tulus banget, di hari Kiksi ini. Suruh dia siapin kejutan gede buat aku, kenapa? Jangan pakai logika miskin lo buat mikir. Yang Bos MU siapin sendiri baru namanya kejutan. Kalian muter-muter gini, maksain kasih panduan ke aku. Itu namanya minta tapi kelihatan banget pengennya. Urusan aku sama Bos MU. Gak perlu lo ikut campur, lo cuma perlu kasih panduan. Yang udah disiapin teman-teman. Ke Bos MU udah cukup. Lin 11-11. Lo bener-bener keras kepala banget ya. Gak tahu caranya nyenengin calon. Nyonya direktur kita, berani-beraninya bilang manajer Jiang kelihatan rakus. Nanti pas manajer Jiang sama Bos MU rujuk. Yang pertama dipecat lo. Aku cuma bertanggung jawab nyiapin saran buat Bos MU. Mau ngasih apa, dia yang akan putuskan sendiri. Kita gak berhak ikut campur. Lin 11-11, lo bener-bener gak bisa diatur. Jelas banget, panduan yang kita siapin. Lebih bagus dari punyamu. Oke, punya kalian lebih bagus. Kalian sendiri kasih ke Bos MU. Aku cuma akan kasih yang aku siapin. Manajer Jiang, lihat tuh cewek ini perlu diajarin. Ajarin lagi dia biar kapok. Jangan. Ada apa? Bos MU, Sekretaris Lin. Dia terus-terusan nantang manajer Jiang, sikapnya keterlaluan. Bahkan mau mukulin manajer Jiang kita. Bos MU, kita semua tahu. Hubunganmu sama manajer Jiang. Tahu kalian lagi masa-masa dingin, lagi cari cara. Biar kalian rujuk, tapi saran kita. Ditolak mentah-mentah sama Sekretaris Lin ini. Panduan yang Sekretaris Lin bikin asal-asalan. Gak ada yang bisa dilakuin, dia malah ngotot.
gak mau dengerin saran kita. Dia juga ngejek manajer Jiang. Manajer Jiang kita jadi emosi banget. Makanya mau ngajarin dia. Bos MU, mereka juga peduli sama urusan kita berdua. Makanya, bantuin kasih saran sepenuh hati. Yanting marah. Lin 11-11. Kali ini kamu pasti akan menanggung akibatnya sendiri. Bos MU, yang ada tanda tangan saya yang mengatur. Yang tidak ada tanda tangan adalah yang mereka atur. Silakan Anda periksa. Tepak balik. Bos MU, kamu juga mencintaiku. Dan memanjakanku, jadi kamu tidak tahan melihatku diinjak-injak, kan? Aku dan kamu. Bos MU, bukankah kamu yang suruh aku tepak balik? Kenapa kamu menghalangiku? Siapa yang menepak pertama, suruh dia tepak balik. Apa peduli kita dengan konflik emosional mereka? Balas dendam dulu dengan menepak, baru bicara kemudian. Bos MU, bagaimana bisa kamu biarkan Sekretaris Lin menepakku? Kamu? Dokumen ini, kan kamu yang kasih mereka lihat? Itu mereka yang rampas. Menurut peraturan perusahaan, dengan cara yang tidak sah. Membaca diam-diam dokumen departemen sekretaris, hukuman apa yang harus diberikan? Menurut peraturan perusahaan, jika tidak ada kerugian besar, potong gaji 3 bulan ditambah bonus akhir tahun. Manajer Jiang, tolong bantu kami minta maaf kepada bos. Yanting, aku tunanganmu loh. Bagaimana bisa kamu biarkan Sekretaris Lin menepakku? Kalau ini tersebar, malu kamu juga loh. Yanting, meskipun kamu marah padaku, kamu tidak boleh lakukan ini. Wajahku sangat sakit, tunanganmu dipukul. Kalau ini tersebar, kamu juga. Jiang Ruoyan, kamu hanya mantan tunanganku. Sekarang aku sudah menikah. Tolong simpan pikiran dan niat yang tidak sepatutnya itu. Bos MU sudah menikah? Tidak mungkin, kamu pasti cuma bilang itu buat marahin aku. Dengan sengaja ngomong begitu, kan? Bawa surat nikah saya ke sini. Siap. Bos MU. Lihat dengan jelas. Ini benar-benar surat nikah. Bos MU benar-benar sudah menikah. Gadis seperti apa sebenarnya yang bisa menikahi pria sehebat Bos MU? Bos MU, maaf. Terakhir kali kamu tidak sengaja menumpahkan air ke surat nikah. Saya cuma mengelapnya, jadi tulisannya jadi kabur. Siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Apa namanya? Kamu tidak perlu tahu siapa dia, kamu cuma perlu tahu. Tidak ada mungkin lagi antara aku dan kamu. Kapan kamu menikah sebenarnya? Bagaimana bisa kamu menikahi wanita lain? Kamu, bagaimana bisa? 2 tahun lalu, di hari kita janji akan menikah dan mengurus surat. Kamu menghilang begitu saja. Aku langsung cari orang di depan kantor catatan sipil buat nikah kilat. Aku juga nikah kilat di depan kantor catatan sipil 2 tahun lalu. Kebetulan banget. Gila. Benar-benar gila. Kamu cuma sembarangan cari cewek buat nikah? Kamu kenal dia? Ada perasaan di antara kalian? Ya jelas nggak ada perasaan. Tapi, perasaan bisa dikembangin kok. Jadi kamu balik ke Indonesia buat ngejar istri nikah kilatmu? Panduan ngejar cewekmu itu juga buat istri nikah kilatmu? Ya? Soalnya aku udah nikah, wajar dong ngejar dia. Aku sama suamiku yang penyelamat juga ketemu pertama kali. Langsung daftar nikah. Tinggi Bos MU. Sama kayak suamiku yang penyelamat. Jangan-jangan dia. Suamiku yang penyelamat? 11-11. Lin 11-11, ya kan? Kamu? Lin 11-11, kamu ternyata istri nikah kilat Yanting. Makanya dia selalu belain kamu. Omong kosong. Lin 11-11 sama sekali. Bukan istri nikah kilatku. Aku kebanyakan mikir. Mana mungkin aku? Istri nikah kilat Bos MU. Terus cewek yang kamu nikahi itu siapa? Kita udah punya janji nikah sejak kecil. Gimana bisa kamu nikah sama cewek lain? Harusnya yang kamu nikahi itu aku. Jiang Luoyan. Sadarlah. Janji nikah kita udah dibatalkan. Kalau kamu masih punya pikiran yang enggak-enggak, mending kamu angkat kaki dari sini sekarang juga. Kebetulan banget, istri CEO tinggal di kompleks yang dulu pernah aku sewa. Dulu aku sewa di gedung 11, unit 1, nomor 206. Istri CEO tinggal di gedung 1, unit 1, nomor 206. Ngetok-ngetok terus, habis belum? Cari siapa? Sayang, siapa yang datang? Bikin ilfil aja. Gangguin kita lagi mesra-mesraan. Dia cari istrinya. Sayang, suamimu yang impoten datang ngegrebek. Aku usir dia sekarang. Kalian selingkuh.
Selingkuh apaan? Ini namanya bantu. Kamu impoten, ya terpaksa aku. Bantuin kamu tidurin istri kamu. Cepat pergi, jangan ganggu kita. Jangan dorong bosku. Cari masalah ya lu? Gue yang mau gebukin lu. Selingkuhin istri orang, masih sok jago. Dasar nggak punya hati lagi. Dasar cewek. Selingkuh tapi masih berani bersikap sok benar. Belum pernah lihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Benar-benar tidak tahu malu. Lelaki impoten, mati saja kau. Hati-hati, Bos MU. Apakah masih ada keadilan? Selingkuh masih berani memaki orang. Kau ini seperti sapi naik pesawat, benar-benar hebat sekali. Apa kau sudah membangun dan sama semuanya? Ya, masih berani mengganggu saya. Memaki kau, tidak tahu malu, saja masih terlalu ringan. Orang seperti kau, benar-benar tebal muka. Bisa dicatat dalam sejarah, aku kesal sekali denganmu. Sudah, jangan buang-buang kata dengan orang seperti ini. Benar-benar bersama dengan kau kau yang menahan saya. Saya pasti akan memakinya sampai tidak punya muka. Saya sangat galak kalau memaki. Keringkan dulu. Saya sendiri saja. Maaf, saya tadi tidak sengaja. Dosa besar, maaf Bos MU. Maaf Nyonya Direktur, maaf suami penyelamat. Bodoh, tadi kenapa kau mendorong saya? Ini namanya profesional, di luar kalau ada masalah. Pasti harus melindungi bos di depan. Tadi saya kurang maksimal, seharusnya saya semprotkan ke mulut si brengsek itu. Semprotan keras, biar dia kepedasan sampai tidak bisa bicara. Bibirnya jadi seperti sosis. Nanti, saya minta asisten Jian mengantarmu pulang. Kalau Anda bagaimana? Saya naik taksi ke kantor saja. Hadiah-hadiah ini anggap saja untukmu. Tidak bisa, terlalu berharga. Anggap saja sebagai hadiah untuk sikap profesionalmu. Ini terlalu berlebihan, sebenarnya naikkan gaji saya sedikit. Sudah cukup. Ini terlalu berharga. Sebenarnya Bos MU orangnya lumayan baik juga. Tampan kaya, ternyata malah dikhianati. Siluet sendirian yang murung ini pasti sedang menyembuhkan luka sendirian. Bos MU, ini saya yang membuat. Sarapan sendiri, silakan cicip. Taruh saja. Bos MU, ini kue kering buatan tangan saya. Silakan cicip lagi. Teh bunga krisan. Lin 1111, apa sebenarnya yang kau mau? Kau mau izin atau minta naik gaji? Tidak. Bukan, mana berani saya minta. Naik gaji. Sedikit kesadaran diri ini saya masih punya. Lalu kenapa hari ini begitu rajin? Setelah kejadian kemarin, saya rasa suasana hati Anda mungkin tidak baik. Makanan enak dan makanan manis itu sangat menyembuhkan. Teh krisan itu. Super banyakan panas dalam. Gak perlu amat. Kamu gak perlu dihibur? Ya udah, pasti butuh ini. Kamu taruh barang ini di sini buat apa? Cepat ambil. Pria emang gengsian, jago meles aja. Gak dengar. Dengar. Kalau gitu ini juga aku ambil ya. Keluar. Selamat menikmati hidangannya. Halo, yang suruh kamu selidiki, udah ketemu? Emi Yanting nikah sama siapa sih? Udah ketemu. Akta nikah elektronik Emi Yanting. Aku langsung kirim ya. Tan 1111. Istri Emi Yanting namanya Tan 1111. Tunggu. Nomor KTP Tan 1111 ini, kok kayak familiar banget? Istri Emi Yanting yang nikah kilat. Lin 1111 pasti udah ganti nama. Tapi nomor KTP kan cuma satu. Waktu daftar nikah, muka mereka bengkak semua. Ditambah lagi ganti nama, makanya gak saling kenal. Halo? Ajak pacarmu, bantuin aku ngelakuin sesuatu. Lin 1111. Aku mau kamu jadi sampah. Terus dicuekin sama Emi Yanting sampai cerai. Siapa? Ini bapakmu, dasar anak kurang ajar. Hapus semua nomor telepon bapak. Sampai-sampai bapak harus pinjam telepon orang buat nelpon kamu. Maaf, salah sambung. Aku gak punya bapak, gak kenal. Ditutup. Dasar kurang ajar, gak kenal bapak, masa ibumu juga gak kenal?
Maksud kamu apa? Mau ngapain? Aku nemuin beberapa foto ibumu di laci rumah. Foto ibumu. Kalau mau, buruan ambil. Kalau gak mau, ya udah aku buang aja ke tong sampah. Jangan dibuang. Aku pulang sekarang. Sekretaris Lin, kue kembangmu enak. Bikinin lagi satu. Kenapa kamu lempar foto ibuku? Dia udah meninggal. Masa kamu masih menghinanya? Dasar kurang ajar, baru pulang udah marahin adikmu. Mau mati ya? Nih aku hajar kamu. Nak, akhirnya kamu muncul juga. Wanita, sekarang lihat kamu pakai cara apa untuk lawan kami. Aku dan ibumu sama-sama melahirkanmu. Kamu gak ada rasa bakti sama sekali ke aku, malah peduli sama orang mati. Kamu emang gak punya hati, serigala tak tahu terima kasih. Sebelum ngomongin bakti, tanya diri sendiri dulu udah ngapain aja. Kamu pantas jadi ayah nggak sih? Diam. Kalau nggak dikasih pelajaran, kamu nggak bakal tahu hebatnya aku. Yah ayah, dia emang dari dulu udah nggak punya hati. Jangan banyak omong, cepetan bawa dia ke kamar. Kakak Hongbo udah minum obat itu. Sekarang efeknya harusnya udah mulai. Iya, cepetan lempar dia masuk, cepat. Sini. Sini. Sayang, akhirnya kamu bakal jadi milikku. Zuang Hongbo, brengsek kamu. Sayang, katanya jurusmu jago banget ya. Hari ini aku pengen coba rasain. Sayang, hari ini harus sampai kamu nurut. Sebelas, udah aman. Lepasin aku pengen senang-senang. Lepasin aku. Lapor polisi. Ya. Bos MU, lukanya dalam banget. Pasti sakit banget ya. Nggak sakit. Hari ini gimana caranya kamu nemuin aku? Aku telepon nenek, dapat alamatnya. Untung reaksimu cepat. Oh jadi ciuman, aku kok bisa ada. Rasa deg-degan gini. Aku sama Lin 11 cuman itu cuma kebetulan. Kok tubuhku bisa bereaksi gini ya? Barusan tadi cuma kecelakaan. Bos MU, hari ini makasih ya, kalau bukan kamu. Akibatnya, nggak kebayang. Nggak usah bilang makasih, lagian kamu dulu juga pernah bantu aku. Bos MU, jangan malu-malu ke dokter. Orang makan nasi, mana ada yang nggak pernah sakit, kalau tubuh ada masalah. Ya diobati aja. Aku normal-normal aja, nggak perlu ke dokter tradisional. Bos MU, jangan gengsi-gengsian deh. Kamu bos aku, sekaligus penyelamatku, aku janji rahasiain pengobatannya. Nanti aku bakal antar kamu diam-diam. Aku serius. Lin 11. Kata nenekku, tabib tua ini keahliannya luar biasa. Khusus menangani penyakit-penyakit aneh di bidang tertentu. Coba aja deh. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Kalian? Cucu menantuku akhirnya muncul juga. Kalian berdua akhirnya bisa berkumpul lagi. Kalian harus baik-baik, jalilah hubungan yang lebih erat. Tapi bukan di ruang tamu, harus di kamar tidur. Ini maksudnya apa? Kamu sudah menikah punya suami? Iya, aku sudah menikah. Nek, kamu salah orang. Dia bukan suamiku, dia bosku. Bukan suami? Wah, sayang sekali. Anak muda ini tampan dan berwibawa. Kalau dia suamimu, pasti bagus banget. Nek, bosku ini terluka karena menyelamatkanku. Makanya aku bawa dia pulang ke sini buat dibalut lukanya. Bos 11-11, kamu terluka. Lukanya gimana? Sini, cepat duduk. Cuma luka ringan di kulit aja. Syukurlah kalau gak apa-apa. Bos 11-11, makasih ya.
Kamu jauh lebih baik daripada cucu menantuku yang belum pernah ketemu itu. Jauh lebih hebat. Anak nakal itu, baru aja menikah langsung hilang entah kemana. Keterlaluan banget. Kesenangan nenekku tiap hari cuma nanem sayur. Dan nyinyirin suamiku itu. Maafin ya. Aku ambilin air buat kamu. Bos MU, maaf ya, alamat yang kemarin. Ada sedikit kesalahan, kurang angka 1. Artinya, istri itu tinggal di blok 11. Ternyata Pak Sari Kiksi salah cari blok. Bos 11-11, makan buah dulu. Makin dipikirin makin kesel, udah 2 tahun ini. Anak nakal itu, gak tahu juga mau datang menjenguk. 11-11 kita ini, gimana sih? Jadi suami orang? Kita udah pindah dari kompleks Tianshui. Entah dia bisa nemuin alamat kita yang sekarang apa enggak. Kamu bilang 11-11 menikah 2 tahun lalu? Iya, meskipun pas menikah, anak itu. Uang maharnya bantu 11-11 kita. Tapi 2 tahun ini dia bahkan gak muncul-muncul. Bener-bener keterlaluan. Dulu, mahar dari pernikahan kilatku juga bantu istri kilatanku. Lin 11-11, jangan-jangan dia istriku? Nek, boleh aku lihat buku nikah 11-11? Boleh dong, aku ambilin. Ini nih, buku nikah 11-11. Nenek sepertinya tidak bisa membukanya. Ini tidak bisa dibuka? Biar saya lihat. Oh, saya ingat, beberapa hari lalu saya tidak sengaja menumpahkan lem, ini tumpah ke atasnya, lupa dibersihkan. Saya coba lagi. Terbuka, lihat. Foto ini sangat buram, suami 11-11. Dilihat juga tidak jelas. Terlalu buram. Nenek, tadi bilang dulu tinggal di kompleks Tianshui. Gedung yang mana? Yang itu, Nenek, buku nikah saya kenapa begini? saya waktu itu tidak sengaja menumpahkan lem. Tidak apa-apa, rusak ya sudah. Lagi pula, wajah suami penyelamat sudah saya ingat di hati. Dia ingat wajah suaminya sendiri. Kalau saya suaminya, dia pasti bisa mengenali. Dia bukan istri saya, tapi kenapa saya agak kecewa? Kenapa saya berharap Lin 11-11 adalah istri saya? Kakek, bukan kursi roda baru tidak bisa dibeli, tapi yang ini. Lebih bernilai, kursi roda saya ini super nyaman. Pakai dulu ya. Bagus sekali, terima kasih Nona. Kursi rodanya sudah sampai, saya pulang dulu. Nanti saya akan kue bunga osmanthus. Baik, cepat pulang saja, saya tunggu di sini. Kue bunga osmanthusmu. Siap. Bos MU, datang menjenguk kakek? Kalau begitu saya tidak ganggu. Kakek, kursi roda listrik ini, yang baru saja pergi. Lin 11-11 yang kirim? Jangan sampai dia tahu saya akrab dengan Nona itu. Agar dia tidak salah pikir 11-11 dapat fasilitas. 11-11 kami masuk ke Chuang Wei Technology. Berdasarkan kemampuan. Bukan, pagi ini teman saya yang kirim. Saya berpikir terlalu jauh, Lin 11-11 bukan istri saya. Kursi roda ini produksi massal pabrik, 2 tahun lalu pasti. Tidak hanya saya yang beli model seperti ini. Hei kamu, akhir-akhir ini dengan istri kawin lari. Sudah ada perasaan? Kami belum sempat ketemu karena berbagai alasan. Lalu buang-buang waktu di sini? Cepat pergi. Ajak dia kencan. Sekarang juga ajak. Di depan saya ajak. Anda jangan dulu terlalu semangat. Aku akan langsung hubungi dia. Makan malam bareng. Kami sudah janjian, besok malam ketemuan. Nah, gitu dong. Janjian sama dia jam 7:30, datang lebih awal biar sopan. Perutku agak nggak enak. Tolong antar obat Mak. Lin 11-11 datang, dia beneran istriku. Dia datang buat janjian.
Bos MU, obat mak yang kamu minta. Kamu cuma datang ngasih obat mak? Iya, asisten Jian telepon bilang lagi sibuk. Minta tolong antrin obat, ayo minum obatmu. Oke, kamu bisa pergi. Bos MU, mukamu kelihatan enggak sehat. Aku antrin kamu ke rumah sakit. Nggak perlu, aku nggak apa-apa. Ya sudah. Kalau gitu aku enggak ganggu. Gugup banget sampai lupa janjian sama suami si penyelamat. Janjian ketemu di mana ya? Malam ini jam 7:30 di restoran White Horse Villa. White Horse Villa. Ini kan White Horse Villa. Kebetulan banget bos MU janjian. Istrinya bos ketemuan di sini, suami si penyelamat juga janjian sama aku. Ketemu di sini. Tadi waktu aku masuk. Cuma lihat bos MU di sana. Artinya suami si penyelamat belum datang, aku belum telat. Tolong. Kalian siapa? Kita enggak ada masalah. Kenapa kalian tangkap aku? Masa enggak ada masalah? Kamu pintar banget pura-pura polos. Kalau bukan karena kamu, pacarku gimana bisa masuk penjara? Tan Xinyu. Betul, aku, semuanya karena kamu. Pacarku baru masuk penjara. Lagi-lagi hancurin cinta kami. Hari ini semua ini bakal aku selesaikan satu-satu. Diam aja ngapain? Habisin cewek ini. Gawat, 11-11 dalam bahaya. Berani nendang aku, bunuh dia. 11-11, kamu nggak apa-apa? Mati aja lu. Darah. Bawa dua orang ini ke gudang tua pinggir kota, biar mati di sana. Bos MU. Bos MU, cepetan sadar. Bagaimana kabarmu? 11-11. Jangan takut. Aku di sini. Bos MU bukan pertama kali menyelamatkanku. Dia memang sangat ramah dan berani. Dia kelihatannya dingin, tapi sebenarnya penuh semangat. Tahan sebentar bos MU. Kita sekarang terjebak di sini. Kita harus cari cara menyelamatkan diri. Handphone. Sungguh memalukan. Untung saja bos MU belum bangun. Dia tidak bisa merasakan rasa malu ini. Kamu bangun sejak kapan? Aku sudah bangun sejak kamu merogoh saku saya. Kamu ketagihan atau apa? Bukan, bukan, aku hanya cari cara untuk menyelamatkan diri. HP saya ada di tas, dibuang oleh Tan Xinyu. HP saya di sini, sudah dihancurkan oleh mereka. Bos MU, HP kamu sudah sangat parah kondisinya. Tidak bisa dipakai lagi. Apakah kamu punya cara lain untuk menyelamatkan diri? Aku kira kamu punya cara untuk menyelamatkan diri. Kita terjebak di sini. Apa yang harus kita lakukan? Kita terjebak di sini. Bagaimana kamu bisa tetap tenang? Ini tengah malam, dan ini adalah gudang yang sudah ditinggalkan. Kamu juga terluka separah ini. Apa yang perlu ditakutkan? Aku bisa tahan. Kita tidak bisa terus menunggu di sini kan? Asisten Jian pergi ke resort wisata, jika tidak menemukan saya. Dan tidak bisa menghubungi saya, dia pasti akan menggunakan lokasi HP. Dan akan sampai di sini sebelum fajar. HP hancur berkeping-keping, tidak akan mempengaruhi fungsi pelacakan kan? Sebagai presiden perusahaan teknologi, tentu saja aku memasang beberapa teknologi canggih untuk diriku sendiri. Memang hebat kamu. Selalu bersiap sebelum terjadi masalah, sangat terencana. Biarkan aku membungkus lukamu. Tikus.
Kenapa jantungku berdebar lagi? Apakah ini ciri khas jatuh cinta? Apakah aku menyukai bosku? Tidak. Pasti cuma salah rasa. Lin 11-11. Berapa lama lagi kamu mau menindih badan saya? Apakah kamu mau bilang lagi bahwa ini cuma kebetulan? Bukan. Aku mau katakan, badanmu sangat bagus. Tadi sepertinya aku meraba otot perutmu. Lin 11-11. Ayo kita lanjutkan membungkus lukanya. Anggap saja aku tidak berkata apa-apa. Aku akan tidur sebentar. Bos MU, wajahmu sangat pucat. Kamu istirahat dulu saja. Dingin banget. Gimana? Lebih enak enggak? Dingin. Ah, sudahlah. Nggak bisa mikirin batasan orang udah nikah lagi. Maaf, Nyonya Direktur. Maaf, suami penyelamat. Ini kan aku lagi ada keadaan darurat. Nggak tahu asisten Jian kapan bisa nemuin aku. Sekretaris Lin itu, aku udah nungguin. Setengah jam. Ya ampun, malu banget. Kenapa? Kamu ketagihan lagi? Masih nggak mau bangun? Asisten Jian, maaf ya, kamu jadi lihat hal yang nggak enak. Kami semalam ini kan keadaan khusus. Bos MU kedinginan banget. Makanya, Kamu lihat apa aja? Lapor, Bos MU. Aku nggak lihat apa-apa. Bos MU, gimana kalau aku angkat dulu Bapak ke tandu? Ambulans udah nunggu di luar. Aku kelihatannya lemah sampai butuh tanduk gitu. Angkat dia aja. Jalannya pincang-pincang cuma buang-buang waktu. Ini, Bos MU emang agak sundel sih. Tapi orangnya lumayan baik. Bos MU, ini makanan bergizi buat Bapak. Bos MU, ini HP baru. Kartu SIM yang baru diurus udah dipasangin. Nomor HP istriku, udah ketemu belum? Udah ketemu, Nyonya, nomornya. 138523160. Nomor Nyonya Direktur kok mirip banget sama nomor aku? Jangan-jangan, Bos MU itu suami penyelamatku? 13852316069. Nomor belakang HP aku 96. Jadi, Bos MU bukan suami aku. Nomor HP aku sama nomor Nyonya Direktur. Mirip banget, kebetulan banget ya, Bos MU. Nggak ganggu Bapak istirahat, aku balik ke kantor dulu. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Harap periksa kembali sebelum menghubungi. Kamu yakin nomor HP yang kamu kasih itu benar? Ini, nggak yakin. Bos MU, aku bakal cek lagi sendiri dengan teliti. Nomor ini. HP baru udah ada, tapi nggak ada kartu SIM, tetap nggak bisa dipakai. Aku harus urus kartu SIM baru. Lupa. Ngasih tahu nomorku ke suami penyelamat, pasti dia khawatir. Siapa ini? Lihat aja nanti. Meski hari ini pertemuan kedua kita, tapi hubungan kita cukup dekat. Fu Yanting. Kamu adalah suami penyelamatku. Betul. Kamu beda banget sama dulu, aku gak kenal. Waktu itu wajahku bengkak alergi, kan kamu juga. Ganti wajah dan nama, aku gak berani kenalin. Waktu itu aku disengat lebah gunung. Aku memang ganti nama. Gimana kamu bisa nemuin sini? Aku cari info ganti namamu lewat data kependudukan. Jadi, ikut jejak, nemuin perusahaanmu. Maaf ya, lupa kasih tahu soal ganti nama. Bikin kamu repot. Gak apa, peduli sama istri sendiri wajar. Gak usah, kita cerai bulan depan. 11-11, bisa gak kita tunda cerai setengah tahun? Kita coba jalin perasaan. Hah? Jalin perasaan? Iya, pikir aja, kita udah nikah. Jangan sia-siakan jodoh ini dong. Kita coba jalanin dulu. Kalau emang gak cocok, baru kita cerai. Gimana?
Tenang, setengah tahun ini aku gak akan paksa kamu apa-apa. Oke lah, nikah emang suatu jodoh. Ayo coba jalani. Kartu SIM MU gak usah ganti, pakai ini aja, ini. Nomor pasangan sama aku. Gak usah. Ambil. Makasih ya. Bos MU, ini makanan sehat. Yang ku buat pulang kerja. Baik hati ya Sekretaris Lin, tapi asisten Jian. Udah pesanin makanan sehat buatku. Ya udah aku bawa pulang. Gak tulus, masa gak coba nasehatin lagi? Aku jago nasehatin. Mau coba makan dikit? Kan kamu cedera di rumah sakit gara-gara aku. Bikin makanan sehat itu tanggung jawabku. Ya udah. Mubazir itu dosa. Bos MU, nomor yang kemarin salah. Ini nomor istri yang benar. Istri kawin kilatku itu kamu? Bukan. Kamu salah paham waktu kamu nelpon. Suamiku kebetulan nelpon masuk. Halo, ada apa? Mau ajak aku makan? Oke, aku akan datang setelah selesai kerja. Kirim alamatnya ke HP-ku. Suamimu itu sudah muncul. Iya, kami bertemu kemarin. Dia mengajakku makan malam. Aku duluan ya. Dadah. Bos MU, jangan buru-buru. Mungkin HP nyonya sedang rusak. Bisa juga HP-nya hilang, atau mungkin... Bising. Sebelas. Untuk merayakan makan malam pertama kita, bersulang. Minum, cepat minum. Habis minum ini, kita ke hotel sebelah untuk bercinta. Bos MU, ada apa? Lin 11, tolong buatkan dessert sekarang juga. Harus buatan tanganmu sendiri. Maaf, aku harus pulang dulu. Jangan dong. Gimana kalau habiskan segelas anggur ini dulu baru pulang? Lain kali saja. Bosku terluka dan dirawat di rumah sakit karena menyelamatkanku. Dia mau makan dessert. Keinginan kecil ini harus aku penuhi. Dasar jalang, kamu bisa kabur hari ini. Tapi besok pasti ketahuan juga. Bos MU, ini dessert buatanku. Terlalu manis, Lin 11. Apa akhir-akhir ini pikiranmu cuma untuk kencan? Sampai bikin dessert saja tidak fokus? Rasanya beda jauh dengan yang dulu kucicipi. Aku tidak fokus. Aku serius. Sudah, pulang dulu dan renungi baik-baik. Besok bikin yang baru lagi. Baik, kau penyelamatku. Apapun katamu, aku turuti. Aku pulang dulu untuk bikin ulang. Coba cicip, apa rasanya aneh? Iya, memang aneh. Sepertinya ada rasa cuka. Rasa cuka? Kalau terus-terusan cari-cari kesalahan, jangan-jangan kau jatuh cinta pada Sekretaris Lin? Omong kosong. Mana mungkin aku jatuh cinta padanya? Waktu itu Sekretaris Lin juga buatkan kue osmanthus untukku. Rasanya sama dengan yang ini. Tapi kau bilang aneh. Kau juga memarahi Sekretaris Lin karena sibuk kencan. Sampai tidak fokus bikin dessert. Persis seperti orang cemburu. Mana mungkin? Aku cuma kesal. Dia tidak cukup fokus saat bekerja. Bos MU, jangan-jangan kau menyukai Sekretaris Lin tanpa sadar, apakah Anda itu yang tingkat persepsi emosional terlalu rendah? Bos MU, tenang dulu. Rapikan pikiran Anda dengan baik. Saya sudah menikah, dia juga sudah menikah. Sudah menikah tidak apa, Anda dan istri menikah kilat. Sekretaris Lin dan suaminya juga menikah kilat. Tidak ada perasaan, kalian kalau benar-benar suka, bisa bercerai, lalu bersama.
Bicara sembarangan lagi, potong bonus 2 bulan. Dasar perempuan, akhirnya keluar kau, bajingan, aku lihat. Kau bukan cuma serigala tak tahu terima kasih, tapi juga kalajengking jahat. Kau berani melaporkan polisi, biar adikmu ditangkap kantor polisi. Dasar perempuan, cepat tanda surat pengertian. Biar polisi lepaskan adikmu. Tidak mungkin. Siapa lempar aku? Aku yang lempar. Siapa kau? Kuingatkan, ini urusan keluarga kami sendiri, orang luar jangan ikut campur. Sakit. Dari mana cari pria liar, buat dukung kau? Cepat tanda surat pengertian, soal hari ini. Aku tidak akan hitung denganmu. Kuingatkan, jangan tega seperti ini. Kalau kau tidak tanda surat pengertian, Xiaoyu bisa masuk penjara. Hidupnya akan hancur. Kalau bukan bos MU yang tolong, hidupku juga hancur. Putri kesayanganmu, sewa preman culik bunuh, ini melanggar hukum. Melanggar hukum harus tanggung jawab hukum. Kau sekarang sama sekali tidak peduli keluarga ya. Kau mau bikin aku dan ayahmu mati marah. Kurasa kau bukan cuma orang tak berperasaan, tapi juga makhluk jahat dan dingin. Aku yang lapor polisi tangkap putri kalian. Ada masalah? Hadapi aku. Kau pria yang selamatkan dasar perempuan ini. Betul, dia karyawan bawahanku. Kalau berani ganggu dia, aku buat kalian bayar 2 kali lipat. Satpam, keluarkan mereka, lain kali ketemu mereka sekali. Usir mereka sekali. Bos MU, lemparan tadi benar-benar tepat sasaran. Sempurna, tak terbantahkan, sayang kau tidak ikut. Proyek lempar cakram Olimpiade. Berisik. Ini bukan nilai emosional, Anda selamatkan aku. Nilai emosional harus dimaksimalkan. Kaget ya? Aku antar kamu pulang. Nggak usah, suamiku datang. Kakak kandungnya pulang hari ini. Bawa aku ke hotel buat ketemu dia. Dah. Suami Lin 11-11. Fu Yanming? Dia nikah 2 tahun lalu? Nggak pernah denger. Kayaknya dia nggak punya kakak kandung. Aneh. 11-11 dalam bahaya. Ayo. Katanya kakakmu mau ketemu aku? Kok nggak kelihatan? Dia beli buah buat kamu, bentar lagi balik. Duduk dulu. Aku ke toilet dulu. Pertama kali ketemu kakakmu. Harus kasih kesan baik. Oke. Sebelas, kita ngobrol sambil nunggu. 11, anggur yang kemarin kita lewatkan. Malam ini kita lanjutin. Bersulang. 11, kok nggak diminum? Kamu suka anggur? Kamu nggak suka? Kalau gitu, minum sampai puas. Lin 11, kamu gila. Yang gila kamu. Berani-beraninya kasih obat. HP kau udah rekam semua proses kamu ngasih obat. Aku cuma mau tingkatkan keharmonisan kita sebagai suami istri. Harmoni apaan? Hubungan suami istri pun. Kalau suami maksa istri tanpa persetujuan, itu melanggar hukum, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan. Dulu kamu bilang, nggak akan paksa aku sedikit pun. Bajingan. Jangan dianggap baik. Aku hari ini pasti tidurin Fuyanting. Wanitanya orang itu. Mau kabur? Mimpi. Bocah sialan, cari mati. Bos MU udah jelas. Fu Yanming sampai sekarang masih jomblo. Yang ini pura-pura jadi suami Lin 11-11. Dia orangnya bermasalah, serakah. Lin 11-11 dalam bahaya. Cepat nyetir. Siap. Lin 11-11, kamu di mana? Sekretaris Lin. Sebelas, gimana? Kamu baik-baik aja? Bos MU, kamu bisa datang? Kamu bilang dulu, baik-baik aja gak? Aku udah cari tahu. Bajingan itu bukan suamimu.
Dia menyakitimu? Tadi dia sudah ketahuan, dia cuma penipu. Aku baik-baik saja, yang bermasalah justru dia. Fu Yanming terluka parah begini. Sekretaris Lin ternyata jago bertarung ya. Untung kamu baik-baik saja, aku bantu kamu berdiri dulu. 11-11, kamu ada darah di badan. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Aku benar-benar tidak terluka, darah di badan ini cuma kena dari dia. Aku cuma kaget, kaki agak lemas. Aku takut pertahananku berlebihan. Jangan-jangan dia mati? Aku beli tongkat setrum anti cabul baru di internet. Prinsipnya mengubah arus listrik jadi panas, sensasi terbakarnya sangat kuat. Dia terbakar sampai terbentur sudut meja. Lalu jatuh ke lantai dan tidak bergerak. Jangan-jangan dia tewas begitu saja? Dia tidak akan mati, dia cuma pingsan lihat darah. Adik tiri seayahku ini, dari kecil pingsan kalau lihat darah. Untung baik-baik saja. Aku takut setrumku bikin orang mati. Bajingan ini, dia kasih obat di anggur merahku. Aku rekam semuanya pakai HP. Panas banget. Sekretaris Lin hebat. Lapor polisi, kamu yang urus sisanya, kita pergi dari sini dulu. Siap. Bos MU. Kamu seksi banget. Suka stroberi kecil? Gratis loh. Bukannya kamu tidak minum anggur merah itu? Kok jadi begini? Aduh panas banget. Bos MU. Tubuhmu keren banget. Kok padat ya? Aku suka banget. Pegang ABS MU, aku rasa detak jantungku. Cepat banget. Untung deh, gratis bisa pegang. ABS sekeren ini. Jangan sembarangan pegang. Aku pegang aja. ABS sekeren ini, nggak pegang itu bodoh. Aku mau pegang dulu. Aduh aku nggak lihat apa-apa. Bos MU, peluk aku. Lin 11-11, sadar dong. Ketahuan cium. Untung deh, untung deh. Dia kayaknya kena obat, kita pergi dari sini dulu. Kamu segera atur dokter datang. Siap. Bos MU, kamu kenapa? Kamu juga nggak enak badan? Kayaknya aku juga agak aneh. Aneh. Kayaknya aku juga kena obat. Aromaterapi itu bermasalah, cepat pergi. Siap. Bos MU, kamu keren banget. Kamu pahlawan. Aku nggak enak banget. Tolong aku dong. Cium. Lin 11-11. Kamu main api. Biar aku kasih kamu bekas cinta. Bos MU. Aku suka banget sama kamu. Lin 11-11. Kamu si iblis kecil yang nyusahin. Aku rasa. Kayaknya aku juga mulai suka sama kamu. Pak polisi, tersangkanya pingsan di kamar mandi. Tolong ikut investigasi kami, AAA. Dasar sampah, nggak bisa bunuh Lin 11-11. Malah bunuh diri sendiri. Sepanjang malam ribut, belum cukup ributnya. Enggak, bukan. Habisin terus kabur, cewek brengsek. Terus gimana? Kita berdua udah nikah. Ini selingkuh dalam pernikahan. Anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa. Hal yang udah terjadi, gimana bisa dianggap nggak terjadi? Kata-katanya brengsek banget. Iya. Maaf ya. Kamu berusaha lupa, baru bisa anggap. Nggak pernah terjadi apa-apa. Tadi malam beneran kecelakaan. Aku juga pertama kali, kamu juga nggak rugi. Aku juga pertama kali. Kebetulan banget. Tapi tadi malam kenapa kamu nggak dorong aku? Aku kena obat, kesadaranku kabur, susah dikendalikan. Seharusnya kamu punya kendali diri yang kuat. Aku juga kena obat, aromaterapi di kamarnya ada masalah.
Awalnya harusnya aku yang jatuhin kamu, tapi lihat situasinya. Kamu juga banyak jatuhin aku. Ya udah sama-sama bos MU. Dadah. Istri kamu datang nyariin. Aku sembunyi di mana? Gimana? Bisa bantu aku cara. Seharusnya bukan, istri nikahi laku. Dia boleh tanyain. Tetap harus sembunyi. Kita ini selingkuh dalam pernikahan. Bicaranya kasar ya selingkuh. Selingkuh juga punya sikap selingkuh. Itu asisten Jian, dia tahu kita di sini. Kamu sembunyikan dikit, ini bukan hal yang bangga. Kalau asisten Jian tahu, muka aku habis. Sifat baikku hancur gara-gara kamu. Maaf nyonya direktur. Maaf suami penyelamat. Bos MU dan sekretaris Lin baik-baik aja kan? Dokternya masih di sebelah, perlu periksa nggak? Cuma tanya-tanya rutin aja. Tadi malam, bos MU dan sekretaris Lin. Gairahnya membara, sampai-sampai tetangga lain pada komplain. Efek obatnya pasti udah hampir habis. Kamu gak usah urusin. Orang yang mengganggu itu, mana? Dia nabrak tembok sampai tewas. Dokter forensik. Dari sana kasih laporan otopsi, katanya menghirup barang terlarang berlebihan. Sampai halusinasi. Kantor polisi minta sekretaris Lin datang ke sana. Buat keterangan. Nanti aku antar dia. Dianterin sendiri segala, kayaknya hubungan kalian semalam makin dekat ya. Setelah kejadian di Villa White Horse, aku belum pernah kontak suami penyelamatku. Kurang ajar banget. Harus buru-buru minta maaf sama suami penyelamatku. Terus jelasin. Kejadian-kejadian belakangan ini. Kok bisa kamu? Memangnya aku? Ini jam kerja. Kamu gak kerja. Datang ke rumahku buat apa? Dengar kamu sakit, aku datang jenguk. Enggak. Kamu pilek ya? Bukan. Kamu ini mesin rekam ya? Bos Edi, kita pergi deh. Kita begini benar-benar salah sama pasangan masing-masing. Gak boleh salah lagi. Jadi kamu sengaja pura-pura sakit, ngindarin aku? Bisa dibilang gitu. Selain itu, aku juga udah tulis surat pengunduran diri. Harap bos MU segera setujui. Kita gak boleh salah lagi. Harus buat batas yang jelas. Aku gak setuju. Aku juga gak setuju buat batas. Aku mau bertanggung jawab padamu. Gak usah. Kalau gitu, kamu yang bertanggung jawab padaku. Bos MU, jangan bercanda. Kita semalam cuma kecelakaan. Tapi kamu semalam bilang suka sama aku. Itu cuma omongan mabuk, jangan dianggap serius. Tapi aku serius. Dan aku juga sadar, aku udah suka sama kamu. Iya. Aku ini orangnya belum pernah pacaran. Jadi soal perasaan agak lambat. Belakangan ini, setiap masuk kantor, pengen ketemu kamu. Setiap pulang malam, yang paling pengen ketemu juga kamu. Lihat kamu disakiti, aku sakit hati. Lihat kamu dalam bahaya, aku tegang, khawatir. Langsung nekat maju tanpa pikir panjang. Aku jadi gelisah begitu dengan kamu mau kencan sama suamimu. Aku jadi gelisah. Baru sadar, aku ternyata benar-benar jatuh cinta padamu. Kamu serius? Iya, aku serius. Dan aku juga merasa kamu suka sama aku. Setiap kita dekat, kamu selalu malu. Waktu aku sakit di rumah sakit, kamu juga khawatir dan tegang. Sampai bikin berbagai macam makanan bergizi buat aku. Lin 11:11. Tanya hati nuranimu. Apakah kamu benar-benar gak ada perasaan sama aku? Aku nggak mau bohong. Setelah kejadian itu, aku memang introspeksi diri. Kayaknya aku tanpa sadar suka sama kamu. Tapi kamu punya istri, aku punya suami. Hubungan kita nggak etis. Aku akan cepat-cepat cerai sama istri kawin kilaku. Lagi pula kita cuma ketemu sekali, gak ada perasaan. Dan dia juga setuju cerai. Aku juga akan kasih dia kompensasi. Lin 11:11. Cepetan cerai, ya? Kita barengan. Aku bahagia dan tenang sama kamu. Tolong jangan tolak aku lagi. Iya, aku akui tadi bilang suka sama kamu. Tapi kita belum bisa barengan sekarang, harus setelah cerai dulu. Baru bisa barengan. Oke, aku janji, kita sama-sama cepat cerai. Nanti setelah kita nikah, semua urusan rumah tangga. Aku ikutin kamu. Banyak omong. Ini janjiku buat kamu. Dan janji buat masa depan kita. Oke, aku ngerti. Cepetan pergi kerja. Hah. Dua bulan berlalu. Besok kita urus perceraian, ya?
Maaf, aku udah punya orang yang disuka, jadi buru-buru cerai. Gak apa-apa, aku juga ketemu orang yang disuka, buru-buru cerai. Maaf udah buang waktumu 2 tahun ini, aku akan kasih kompensasi. Gak usah. Ketemu di depan kantor catatan sipil. Aku harus cepat selesaiin perceraian, biar rasa bersalahku berkurang. Ada sedikit kecelakaan. Apa yang terjadi? Lin 11-11. Aku kangen banget sampai gak bisa kerja. Bagi saya, ini adalah kecelakaan terbesar. Emu Yanting, jangan kekanak-kanakan seperti ini. Saya hampir mati ketakutan. Sesekali kekanak-kanak? Tentu saja, sebagai pria dewasa. Harus tahu cara menghibur pacar. Ini hadiah untukmu. Ini kalung biru langit yang saya sebutkan ke rekan kerja. Betul. Kamu cukup perhatian juga ya? Itu kewajiban saya. Lin 11-11, cepat selesaikan cutimu, aku rindu padamu. Aku ingin kamu selalu di sisiku. Kok jadi terkesan selingkuh lagi? Kita belum bercerai. Bos MU yang terhormat, kok tiba-tiba jadi cinta buta? Ya, aku memang cinta buta. Waktunya hampir tiba. Semoga hari ini tidak ada masalah. Kamu datang? Kenapa kamu bisa ke sini? Aku. Cepat pakai masker, jangan sampai ketahuan. Harus pakai? Kamu ini berani sekali. Kita belum bercerai. Sudah datang menungguku di sini. Ini namanya selingkuh, tahu? Kamu paham konsep selingkuh? Selingkuh melanggar norma moral tradisional dan etika sosial. Sangat merugikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat tidak toleran terhadap perilaku seperti ini. Ini bisa memicu kemarahan publik, tahu? Tidak perlu berlebihan, situasi kita berbeda dengan mereka. Kita tidak punya perasaan dengan pasangan kawin lari kita. Tetap harus rendah hati. Kamu terang-terangan menungguku di sini. Ini tantangan untuk suami sahku di mata hukum. Pria punya harga diri. Kalau dia tidak tahan ditantang, langsung marah dan merekam video perselingkuhan. Lalu kita jadi viral. Bagaimana? Dengar dulu, aku kesini hari ini. Bukan khusus mencarimu. Kebetulan hari ini. Aku juga janji dengan pasangan kawin lariku untuk bercerai di sini. Itu lebih parah. Ayo, cepat pergi. Hei, kita janji dengan pasangan sah kita. Untuk bercerai di sini pada waktu yang sama. Apa salahnya? Tentu salah. Emosi wanita lebih tidak stabil dibandingkan pria. Kalau dia lihat kita berduaan di sini, langsung marah bagaimana? Wanita juga punya harga diri. Cepat pergi. Tapi waktu janjiku dengannya hampir tiba. Dia seharusnya sudah datang ya. Lebih baik menghindari masalah. Aku pergi dulu. Kamu selesaikan urusan dengan istrimu dulu. Nanti aku urus. Hah. Tan 11-11 ini kok belum datang-datang. Maaf, ada hal mendadak. Lain kali saja kita urus. Sungguh maaf. Oke, lain kali saja. Lain kali kita janjian lagi. Kok ngikut lagi sih? Hari ini aku janjian cerai dengan istri kilatku. Tapi dia tiba-tiba ada urusan, jadi tidak bisa datang. Istri kilatmu kok tidak kontak kamu lebih awal. Kalau dia kontak lebih awal, kamu bisa pergi. Aku bisa lancar urus perceraian dengan suami penyelamatku. Seperti hari ini tidak cukup untuk cerai. Kalau gitu kita pergi saja. Kemana? Aku hari ini buru-buru mau cerai, sampai makan malam belum. Temani aku makan camilan malam. Gimana bisa? Seperti kata tadi, sebelum cerai. Kontak fisik itu tidak etis. Ini urusan kerja, lihat, kamu sekretaris Lin. Aku bos MU, hari ini aku tugaskan kamu. Temani aku makan, sekalian bahas urusan kerja. Apa salahnya? Boleh juga sih. Kalau gitu pakai helm, ayo berangkat. Lepas, sudah bilang tidak boleh kontak fisik. Ayo berangkat. Lepas, kan sudah janji tidak boleh kontak fisik. Ini karena kamu ngerem mendadak, efek inertia. Kontak fisik tidak boleh. Tapi sentuhan kali ini lebih enak ya. MU Yanting, lepaskan cepat. Waduh,
bos MU yang kuasai dunia bisnis ini. Pasti bakal jadi suami yang takut istri nih, disetrap sekretaris Lin. Dipukul diam, ditabrak juga diam. Tak disangka, bos MU yang otaknya cerdas ini ternyata punya bakat otak cinta. Ini kan jelas-jelas otak cinta. Lelah ya? Makan dulu. Apa-apaan ini? Kok main mata lagi? Ini namanya sentuhan tak sengaja. Di kantor, bisa kontrol diri nggak sih? Bos MU hormat, tahu urusan main mata ini sebar. Gimana jadinya? Tidak akan ada yang menyebarkan, karena aku suruh semua karyawan. Pulang, sekarang di kantor cuma kita berdua. Kamu sudah benar-benar jadi otak cinta. Bukan itu maksudku. Kamu mau bilang ini kan? Kartu ini isinya 10 juta, buat suami penyelamatmu. Ganti rugi cerai, cepat-cepat cerai aja. Oke. Aku akan konfirmasi jadwalnya sama dia. Jumat depan kita urus perceraian. Aku kasih kamu ganti rugi. Oke? Jumat depan jam 8, ketemu tepat waktu. Oke. Jumat jam 8 depan kantor catatan sipil. Halo kakek, ada apa? Cucu, cepat ke Hotel Misia, ada hal yang sangat mendesak. Tunggu ya, jangan panik. Aku naik taksi sekarang. Hei cucu, cepat ke sini. Kakek, kamu nggak enak badan? Baru keluar dari rumah sakit. Kenapa nggak istirahat di rumah, malah ke sini? Badanku sehat-sehat aja, bisa kenapa? Aduh, aku cuma pengen buru-buru makan malam bareng kamu. Makan malam. Syukurlah, lain kali bicaranya jelas dong, kek. Bikin kaget, aku kira ada masalah besar. Pengen makan malam sama kamu, sekalian kenalin jodoh. Ini termasuk hal mendesak kan? Kenalin jodoh buat aku? Iya dong. Kamu kan gadis baik. Sampai sekarang masih jomblo. Cucuku itu sekarang juga jomblo. Mending aku jodohin kalian berdua. Ini namanya rezeki, jangan dibuang. Tapi kek, aku sudah. Hei, cucuku datang. Lihat, cocok kan? Kakek. Halo, Nona Lin. Halo, Tuan MU. Ayo masuk, ngobrol di dalam. Baiklah, aku jelasin pelan-pelan di dalam. MU Jingnian. Teman sekelasku dulu, MU Jingnian. Dia adik sepupu MU Yanting. Yang duduk di kursi roda itu adalah kakek MU Yanting. Hai Jingnian. Aku ingat waktu sekolah, kamu pernah ngeluh. Di rumah nggak diperhatiin. Sekarang ada kesempatan, lihat kamu bisa ambil nggak? Kesempatan apa? Kakekmu suka banget sama Lin 11-11. Sepupumu, MU Yanting, juga suka banget sama Lin 11-11. Asal kamu manfaatkan malam ini. Bikin hubungan kalian serius, bisa dapat perhatian khusus dari kakek. Kalau beruntung, punya anak, masih khawatir tidak dapat perhatian kakek? Ini memang kesempatan. Lin 11-11. Kau tunggu saja jadi orang biasa, dibuang Yanting. Hahaha. Kakek, pertama terima kasih atas niat baikmu. Kedua, aku sudah tidak lajang lagi. Hah? Apa? Kau sudah tidak lajang? Kau sudah menikah? Atau punya pacar? Aduh, kenapa tidak pernah kau sebutkan? Karena nikah kilat, jadi merasa tak perlu membuatmu salah paham. Oh, kalau sekarang dengan pasangan nikah kilatmu, sudah ada perasaan? Tidak juga. Aku dengan pasangan nikah kilat. Sudah janji cerai 2 tahun lalu, Jumat ini urus prosedur. Aku baru-baru ini ketemu orang yang disukai, jadi pasti akan mengecewakan niat baikmu. Hei, baguslah. Kalau gitu cepat-cepat cerai. Berani mengejar kebahagiaanmu sendiri. Maaf, Tuan MU. Tidak apa-apa. Makanan hari ini anggap saja sebagai terima kasih atas perawatan Nona Lin pada kakek 2 tahun ini. Tuan MU terlalu sopan. Baik, cepat makan. Jingnian, kau atur supir. Antar si gadis pulang.
Baik, kakek. Tuan MU, ini sepertinya bukan jalan pulangku. Cepat, ke Villa Teluk. Berhenti. Sepupu, aku dapatkan gadis kesayanganmu. Akhirnya lebih baik darimu sekali, kan? MU Jinian, kau cari mati. Cepat sekali datangnya. Naik mobil terbang, 11-11 di mana? kamar tidur. Kau jahat. Apa yang kau lakukan padanya? Berani-beraninya kau perlakukan dia begitu. Aku, MU Jinian, beraninya kau. sepupu, selera kau bagus. MU Yanting, kau akhirnya hidup lagi. Tapi bisakah kau tenang dulu? Dengar aku selesai bicara. Cepat katakan, apa yang kau lakukan padanya? Gadis di dalam yang bernama Lin 1111. Tidak apa-apa sama sekali. Apa maksudmu? Jelaskan. Bajunya sudah saya ganti dengan bantuan pembantu. Kenapa dia pingsan? Sepertinya dia ketakutan. Saya menangkapnya. Lalu mengirim video itu untuk menguji ketulusanmu pada Lin 1111. Awalnya saya pikir, kamu yang selalu dingin ini, tertutup dan tak tahu cara mencintai. 11-11, baik-baik saja. Sepupu, aku bisa lihat. Kamu sangat suka pada Lin 1111. Pilihanmu bagus, kata kakek. Lin 1111 ini baik hati dan perhatian. Kamu gila? Harus buat kejadian begini? Dia tunanganmu, Jiang Ruoyan yang menghasutku. Aku cuma memanfaatkannya untuk menguji ketulusanmu pada Lin 1111. Dia lagi? Jiang Ruoyan ini terlalu tinggi mengira ambisiku. Kakek memang tak pernah istimewakan aku, tapi juga tak pernah memperlakukanku buruk. Aku tahu diri, kamu lebih hebat dariku. Lebih pantas diistimewakan kakek. Yang terpenting, aku suka gaya hidup tanpa tekanan sekarang. Aku tak suka dibebani tanggung jawab besar. Untung kamu tahu diri. Kalau tidak, konsekuensinya tak akan kamu tanggung. Dokter keluarga bilang, Lin 1111 akan segera sadar. Tapi aku sarankan kamu bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Karena Karena apa? Lin 1111 sepertinya hamil. Dokter keluarga sedikit paham pengobatan Tiongkok. Setelah memeriksa nadinya, ternyata itu tanda kehamilan. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Lin baik-baik saja. Akan segera sadar. Hasil tes menunjukkan, dia sudah hamil lebih dari sebulan. Pingsan kali ini juga berkaitan dengan gula darah rendah saat hamil. Dia, aku. Aku sibuk dulu. Anak. Kita punya anak. 11-11. Kita punya anak. Cepat angkat. Aku benar-benar tak bisa menunggu sampai Jumat. Besok kita urus perceraian. Aku akan memberi 11-11 status yang sah. HP 1111 berdering. Apakah dia istriku yang kami nikah kilat? Sekretaris Bos MU Lin. Dia adalah istri nikah kilat Anda, dia memangnya. Dia adalah istri nikah kilatku. Seharusnya itu dia. Aku ingat sekarang, ayahnya bernama Keluarga Tan. Sebelum ini, dia seharusnya sudah mengubah nama. Betul, Sekretaris Lin. Bukan, Nyonya memang pernah mengubah nama. Tapi nomor KTP tidak bisa diubah, coba periksa lagi ya. Nomor KTP yang ada di surat nikah. Cocok. Nomor KTP juga sama, tidak mungkin salah lagi. Lin 1111 adalah Tan 1111. Dia memang istri nikah kilatku. Bagus sekali. Sekretaris Lin adalah Nyonya Anda, jodoh kalian berdua. Sudah ditakdirkan sejak lama secara tak terduga. Lin 1111. Tan 1111. Istriku. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku bersemangat untukmu kok. Kendalikan emosi, pergi ke kantor ambilkan cincin berlian yang aku. Pesan sebelumnya, nanti setelah dia bangun.
Aku akan mengadakan upacara lamaran ulang. Baik. Nona Lin, Anda sudah bangun? Apa yang ingin kamu makan? Aku akan siapkan. Ibu hamil harus pastikan nutrisinya tercukupi. Ibu hamil? Aku hamil? Ya, kamu sudah hamil lebih dari 1 bulan. Aku mau cerai. Cerai hari ini juga. Oke, kita temuan di kantor catatan sipil. Kenapa kita ketemu lagi nih? Tanggal cerai kita malah berbarengan. Jodoh ini benar-benar dalam banget ya. Tentu saja bukan cuma tanggal cerai. Tanggal nikah kita juga berbarengan. Bagaimana kamu tahu itu? Lihat ini, apakah terlihat familiar? Bukan cuma familiar, ini persis sama dengan buku yang aku punya. Jadi 2 tahun lalu, kamulah yang menikahi aku? Kamu memang suamiku penyelamat. Ya, 2 tahun lalu kita sudah menikah. Setelah menikah, aku mengubah margaku. Setelah selesai mendaftar pernikahan, aku juga mengubah marga. Ternyata kamu adalah suamiku penyelamat, jadi hubungan intim kita. Bukanlah perselingkuhan lagi. Tentu saja, ini namanya komunikasi normal antara suami istri. Setelah berputar-putar sekian lama, ternyata suami penyelamatku adalah kamu. Ini sungguh ajaib. Sebelumnya kami selalu berhubungan lewat nomor pribadi. Jadi ya, banyak kesalahpahaman yang terjadi. Rasanya luar biasa, bos berubah jadi suami. Rasanya lebih baik lagi, karyawan jadi istri. Sayang, meski upacara ini terlambat 2 tahun. Tapi di setiap hari ke depannya, aku akan menghargaimu, menyayangimu, dan melindungimu. Kalau begitu, nanti kalau aku salah kerja, kamu nggak bakal potong gajiku kan? Tentu, semua uang yang aku hasilkan nanti. Untukmu. Kamu, kalian ini gimana sih? Ini seperti yang Anda lihat. Dasar anak kurang ajar, berani-beraninya memanfaatkan status bos untuk melakukan pelecehan seksual pada 11-11. Kakek, dia nggak melecehkanku. Bodoh kamu ditipunya. Dia sudah menikah punya istri. Dia sudah menikah, kamu masih dekat-dekat? Dia itu brengsek. Cepat jauhi si brengsek itu. Kakek yang belain kamu. Cepat lepasin tangan 11-11. Kamu nggak pantas sama dia. Jangan merusak orang lain. Kakek, beneran kakek kandungku nih? Di matamu aku sebego ini? Kandung atau bukan, nggak boleh nakal sama 11-11. 11-11, kamu jauhin dia. Dulu kan kamu bilang, dia itu mukanya selalu cemberut, melotot, mulut dikerucutin. Dan nekinya juga rendah banget. Dia nggak pantas sama kamu. Kamu ngomongin jelek aku di depan kakek. Aku lagi pujiin kamu. Kan kayak bos galak di novel. Di novel-novel, bos galak ya gitu semua. Kakek yakin mau aku jauhin dia? Kalau menurut omongan kakek. Sekarang kami harus ke catatan sipil buat cerai dong. Maksudnya? Gimana kalau aku ini cucu menantu kakek? 2 buku nikah ini sama persis. Jangan-jangan 11-11 adalah cucu menantuku. Wah, ini rezeki nomplok dari langit. Sekarang, aku pantas nggak buat 6MU? Wah, pantas atau enggak, udah nggak bisa diubah lagi. Yah, terpaksa 11-11 kita yang harus ikhlas. Dasar bodoh. Lama banget baru nge itu istri sendiri. Kalau bukan kakek yang sembunyiin, siapa yang kasih kursi roda? Aku juga nggak sampai sekarang baru tahu. Masa lalu yang sudah-sudah, buat apa dibahas lagi? Aduh cucu, sini cepat. Bantu kakek atur ketinggian kursi rodanya. Siap. Ibu hamil nggak boleh duduk lama-lama, tolong tinggalin kerjaannya dulu. Pergi istirahat ke rooftop kantor. Aku pesanin buah-buahan buat kamu. Makasih bos, suamiku. Hahaha, akhirnya ketangkep juga kamu, bajingan. Hahaha tan 11-11. Lin 11-11, kalian semua harus mati. Tenang dulu. Bunuh orang itu melanggar hukum. Bohong, nggak melanggar hukum. Kalau nggak balas dendam buat anakku,
Baru itu melanggar hukum. Asal kamu mati, anakku bisa dibebasin. Dia bisa nikah sama Zhuang Hongbo. Aku bisa punya cucu. Kamu harus mati, kamu wajib mati. Sayang, Kamu suaminya. Bagus. Suami istri sama-sama harus mati. Kalau kalian gak mati, anakku gak bisa keluar. Anakku cantik banget. Haha, kalian semua harus mati. tenang dulu. Jangan sakiti dia. Apa maumu? Bilang sama aku. Sujud. Sujud sama anakku, minta maaf, bertobat. Sujud. Aku sujud. Tenang dulu, jangan sakiti istriku. Xiaoyu, lihat kan? Orang jahat ini sedang sujud minta maaf sama kamu. Kamu lihat kan? Jangan sakiti dia. Xiaoyu, lihat Mama. Mama hebat kan? Hahaha, sekarang Mama bunuh dia. Dia mati, kamu bisa dibebasin. Nanti kita berdua bisa berkumpul lagi. Hahaha. Sadarlah. Anakmu cuma di penjara, dia masih ada kesempatan. Mulai hidup baru. Kalau kamu bunuh aku, kamu akan bayar nyawamu, gak bakal ketemu anakmu lagi. Bohong. Asal kamu mati, anakku bisa dibebasin. Xiaoyu kita baru 5 tahun, dia nggak bisa lepas dari Mama. Kamu mati, kamu harus mati. Matilah kamu. Jangan. Dengerin aku, kamu bisa selamatin anakmu. Aku ada cara nyelamatin dia. Aku tahu kamu sayang anakmu, aku ngerti. Apa katamu? Kamu bisa nyelamatin anakku? Iya. Aku ada cara nyelamatin dia. Penipu. Kalian semua penipu. Sepupu Hongbo bilang, hanya kalau dia mati, anak perempuanku baru bisa dibebaskan. Sepupu Hongbo yang bilang benar. Yang Ruoyan katakan padamu. Jiang Ruoyan lagi. Dia masih tak tenang setelah dipecat. Jiang Ruoyanlah penipunya. Pernahkah kau pikirkan, kenapa anakmu masuk penjara? Dia melakukannya untuk balas dendam buat pacarnya. Baru berbuat salah dan tertangkap. Coba kau pikir lagi. Apa yang dilakukan pacarnya? Aku tak ingat. Aku tak tahu. Aku tak ingat. Aku bantu kau ingat. Pacarnya melanggar hukum. Jiang Ruoyan yang menghasutnya melanggar hukum. Sepupu Hongbo itu, Jiang Ruoyan yang menghasut. Benar. Jiang Ruoyan yang menghasutnya. Baru dia melanggar hukum. Ini benar-benar tak ada hubungannya denganku. Kau salah orang. Aku benar-benar salah orang. Istriku cuma orang luar. Dia bukan musuhmu. Jiang Ruoyan yang menipu. Kalau kau salah musuh, tak hanya tak bisa selamatkan anakmu, malah akan celakakan anakmu. Hahaha. Orang jahat mati. Ah, darah. Berdarah hahaha. Jangan takut. Ini data proyek yang kau mau. Jangan main-main di kantor. Ini jam kerja. Bukan main-main, ada urusan serius. Buka lihat. Kapan pesannya? Sejak hari itu, saat aku melamarmu, aku mulai pesan. Dan aku ikut desain sendiri. Suka? Bukan cuma suka, tapi suka banget. Dulu nikah kilat, tak ada upacara, tak ada pernikahan, sungguh kasihan. Jadi aku pesan gaun pengantin ini, mau gantikan untukmu. Pernikahan yang megah, Terima kasih suamiku. tugas wajib. Nanti, aku akan belajar bagaimana menjadi suami yang baik. Bos MU, apa kau diam-diam ikut? Kelas latihan Eki? Kok Ekinya naik? Bukan sedikit-sedikit. Belajar sendiri jadi ahli. Sayang dengar, Papa sudah belajar humor. Bos MU, ini adalah rapat kita hari ini. Halo Yuyu. Ayah, kapan kamu pulang ke rumah? Bisakah kamu membeli permen pelangi untuk Yuyu pulang, ya? Ayah sedang sibuk sekarang, mungkin akan pulang agak malam. Tapi ibu ingin makan iga asam manis buatanmu. Bagaimana nih? Kalau begitu bilang sama ibu, ayah akan pulang setengah jam lagi. Rapat hari ini dibatalkan saja, aku harus pulang ke rumah dulu. Baik. Bos MU yang jatuh cinta dan memanjakan istri datang sekarang. Cobalah. Terima
Terima kasih, Bos MU. Panggil suami. Sudah 4 tahun memanggil suami. Kamu tidak bosan dengarnya ya? Mendengarnya seumur hidup juga tidak akan bosan. Kalian orang dewasa sangat memalukan. Tidak bisa pertimbangkan perasaan anak kecil dong. Suami, ada kejutan buat kamu. Hamil lagi, kita punya anak kedua sekarang. Ya, anak kedua datang. Bagus kan ya?